Bismillah, alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratil kiram, jamaah salat isya wa salat tarawih Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih begitu dicintai oleh Allah. Kita masih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dipertemukan dengan bulan yang begitu agung dan mulia, yang kita kenal dengan nama bulan Ramadan. Berkaitan dengan tema yang diberikan kepada saya, kaitannya dengan sejarah Ramadan. Sejatinya secara jelas dan gamblang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan, sudah kabarkan kepada kita lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang yakin akan Allah Subhanahu wa taala, yang yakin ada kehidupan setelah kematian. Karena saat ini kita masuk kehidupan di mana kita nanti untuk capai pada kehidupan selanjutnya, mau tidak mau kita harus fase meninggal dunia. Di ayat yang lain Allah menyampaikan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma ilaihi turja'un. Allah menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, aku heran melihat umatmu. Kenapa kok heran umatmu Muhammad kok bisa kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala? Padahal asalnya kita ini tidak ada. Amwatan. Semua yang ada di muka bumi ini pada awalnya tidak ada. Amwatan. Fa'ahyakum, kemudian Allah ciptakan bumi dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yumitukum, keimanan kita mengajarkan bahwa kita nanti pada akhirnya akan meninggal dunia dan urusan tidak selesai di situ. Karena apa? Allah sampaikan summa yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Setelah fase kematian kita nanti, kita akan dihidupkan kembali oleh Allah dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan tentang amalan-amalan yang kita perbuat di saat kita hidup di dunia ini. Keyakinan kita bahwa akan ada kehidupan nanti yang lebih indah, yang lebih bakal, inilah yang membuat kita patut bersyukur kepada Allah bahwa kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan Allah menyampaikan kutiba alaikumus syiyam. Karena kita percaya kepada Allah, kita dipanggil oleh Allah, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Karena kita umat Muhammad, puasa kita dari dalam bulan Ramadan dan 1 bulan penuh. Dan Allah mengingatkan bahwa ini tidak cuma untuk umat Muhammad. Umat-umat terdahulu, mulai Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabiullah Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah selalu memberikan kewajiban untuk berpuasa
cuman waktunya, caranya berbeda-beda. Dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa ini sebulan penuh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, karena puasa ini sejatinya konten. Sehingga kadang kita jangan cuma sekedar larut di puasanya, kita fokus dalam proses syariatnya, tapi kita lupa nilai-nilai intisari dari puasa itu sendiri. Makanya Rasulullah mengingatkan kita, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa. Dalam grup-grup WA selalu ada tambah peringatan, mengingatkan kita bahwa ini masuk Yaumul Bid. Kita diingatkan puasa Senin Kemis, beredar lewat WA grup. Tapi kita harus sadar, termasuk Ramadan, banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan nilai barokah pahala dari puasa itu sendiri. Illal ju' wal 'atas, kecuali cuma sekedar lapar dan dahaga. Maka dalam rangka menyambut Ramadan ini, kita perlu mempelajari sejarah daripada puasa itu sendiri, sekedar menguatkan dan meyakinkan kita bahwa kita tidak diperalat oleh Allah. Kita tidak dihinakan oleh Allah dan kita tidak disengsarakan oleh Allah, tetapi Allah punya tujuan yang teramat sangat mulia terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh Rasulullah dalam sebuah peristiwa Mi'raj, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah ketemu Allah dan Rasulullah nyampaikan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dan Allah nyampaikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Maka Rasulullah pun tidak ingin bahagia sendiri. Rasulullah tidak ingin masuk surga sendirian. Rasulullah ingat kita, apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Maka Rasulullah menyampaikan, ya Rabb wa ala ibadika salihin, keselamatan, salam keselamatan, kemuliaan, anugerah jangan berhenti di saya ya Rabb, tapi sampaikan juga kepada umatmu, pada hamba panjenengan ya Rabb, kepada umatku yang soleh itu. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Allah dalam peristiwa Mi'raj inilah, Allah ingin kemuliaan tidak cuma pada nabinya, tapi kemuliaan itu juga ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ummatuhu khairal umam, sehingga umat Nabiullah Muhammad meski hidup di akhir zaman, umurnya pendek-pendek, banyak dosa dan banyak maksiat, tetapi Allah janjikan bahwa umat Muhammad ini adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Karena kita umat Muhammad ini terlalu banyak diberi konten oleh Allah, termasuk Ramadan. Maka kita jangan heran kalau kita membaca dalam sebuah sejarah, ada seorang pelacur yang hanya sekedar memberikan minuman terhadap anjing yang kelaparan, dan dia dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lewat Ramadan ini mari ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, kita jangan cuma sekedar larut puasanya mulai subuh, tahan lapar sampai maghrib baru mau berbuka. Tetapi mari kita lihat apa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin memuliakan kita, ingin memanusiakan kita, ingin mengangkat makom dan derajat kita. Sehingga konten puasa ini tidak cuma sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita makin dekat dengan Allah. Cara indah Allah untuk memproses umat Muhammad agar dicintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan ini adalah kontennya. Meskipun banyak selain Ramadan.
konten yang dibuat oleh Allah lewat Ramadan ini sebagai bagian dari rukun Islam. Mau tidak mau kita umat Muhammad harus berusaha bagaimana kita merasakan penderitaan masyarakat, penderitaan umat yang akhir-akhir ini dihadapkan pada satu fenomena bahwa harga-harga yang melambung tinggi, banyak PHK dan sebagainya. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita yang hidup di akhir zaman, kadang banyak orang-orang yang putus asa sampai bunuh diri hanya karena mereka tidak mampu dan takut menghadapi kenyataan kehidupan ini. Dan Allah tidak menginginkan itu. Allah ingin kita menjadi manusia yang begitu agung dan mulia sebagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lewat Ramadan inilah yang ini juga diperintahkan, diwajibkan pada umat-umat sebelum Rasul. Allah menginginkan agar kita umat Muhammad ini hadir sebagai umat yang luar biasa, yang punya kecintaan kepada Allah. Maka mari kita isi tidak cuma menahan lapar, tidak cuma menahan haus, tapi juga kita tahan agar mulut kita, agar tangan-tangan kita tidak begitu mudah terprovokasi oleh adanya berbagai macam kabar, berbagai macam berita, apakah bohong atau fitnah. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada amalan soleh. Puasa ini termasuk satu dari 3 amalan soleh yang begitu pahalanya Allah tidak tentukan. Yang pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan bagaimana pengabdian kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, as-saumu li, Muhammad, soal puasa itu urusanku. Kalau umatmu berpuasa itu untuk aku, wa ana azibih, maka aku Muhammad yang akan memberikan nilai, memberikan pahala, memberikan balasan. Maka bisa jadi ma'asyiral muslimin, kita yang mungkin awalnya sebelum Ramadan ahli maksiat, bisa jadi mungkin sebelum Ramadan kita ahli mungkarat, kita banyak lupa kepada Allah. Tapi begitu masuk Ramadan, kita begitu ingin taubat. Kita gunakan Ramadan ini untuk taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berusaha untuk menikmati Ramadan ini tidak cuma sekedar menahan lapar, tapi kita berusaha untuk bisa berbuat baik kepada apa dan siapapun, kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada umat yang seagama atau berbeda agama, yang sepaham atau yang tidak sepaham. Kita berusaha untuk berbuat baik. Maka bisa jadi kita akan makom dan derajat kita jauh lebih mulia dari orang-orang yang sudah mulai dari kecil ahli ibadah. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapapun umatku yang ingin memanfaatkan momentum Ramadan ini sebagai wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana mendapatkan maghfirah Allah, sarana untuk menunjukkan kecintaan dan kebaktiannya kepada Allah, kata Rasulullah, haramallahu jasadahu 'alan niran. Diharamkan jasad kita disentuh api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita awalnya adalah ahli maksiat, hanya semalam, hanya 1 bulan Ramadan ini kita betul-betul munajat kepada Allah, maka bisa jadi makom dan derajat kita akan diangkat min jumlatil awliyaillah, menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau seorang pelacur hanya memberikan minum air kepada seekor anjing yang kelaparan, dijamin surganya oleh Allah. Maka kita yang begitu masuk Ramadan, tahu ini adalah kewajiban untuk kita, umat akhir zaman,
untuk kebaikan kita, untuk kemuliaan kita, untuk marwah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi kita akan jauh lebih terhormat di hadapan Allah, lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat kita hidupkan kembali setelah kematiannya, ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah hapus dosa kita. Sehingga file-file maksiat kita tidak dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat, kepada umat sedunia. Karena sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mahfirahnya. Sehingga yang terlihat dari kita tidak cuma sekedar amal ibadah, tapi ketulusan, keikhlasan kita dalam melaksanakan amaliyah Ramadan. Makanya ma'asyiral muslimin, mari kita berusaha masuk Ramadan ini dengan penuh ikhlas, dengan penuh tawadhu, dan semata-mata cari ridho dan mahfirah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluar dari Ramadan kapanpun, dimanapun, manakala dipanggil oleh Allah, insya Allah lewat Ramadan, di akhir Ramadan ini, yang bisa jadi saat ini adalah Ramadan terakhir buat kita, yang kita jalani dengan penuh ikhlas, khusyuk, akan jadi amalan yang istimewa, yang membuat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga dengan kita, umatnya yang begitu memuliakan ajaran Allah, ajaran Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya Ramadan. Karena mumpung kita ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan kita, anak-anak kita, dan seluruh keluarga besar kita, begitu pula masyarakat bangsa ini, tidak cuma sekedar mampu melaksanakan ibadah Ramadan, tapi mampu menerapkan dalam perilaku, tutur kata, sikap, dan tindakannya, sehingga betul-betul Ramadan ini menjadi bagian dari wasilah kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.